Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita berdoa sejenak, semoga Allah selalu melindungi kita, semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga bangsa ini dapat melewati wabah virus corona ini. Perkenalkan, nama saya Niswati Fatma Rosyida, saya dari Departemen Ortodonti Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Namun pagi ini saya tidak akan membahas terkait materi-materi dari ilmu ortodonsia, melainkan saya ingin sedikit berbagi tentang suatu program atau aplikasi yang sejauh ini sangat membantu saya, menurut saya, dalam penyusunan daftar pustaka. Aplikasi tersebut adalah Mendeley. Kenapa? Karena daftar pustaka sendiri kita tahu merupakan sesuatu atau bagian yang sangat wajib dalam penulisan tugas akhir maupun penulisan suatu artikel yang akan kita submit dalam suatu jurnal. Nah, ada beberapa style dari daftar pustaka. Sebetulnya style itu banyak sekali, tapi yang umum sekali digunakan adalah Harvard untuk penyusunan daftar pustaka di tugas akhir. Ini contohnya adalah yang di atas ini. Kemudian ada lagi adalah penulisan dengan style Vancouver. Vancouver ini biasanya digunakan untuk penulisan artikel yang disubmit dalam suatu jurnal. Bedanya adalah kalau Harvard ini urutan namanya adalah dari sesuai dengan abjad dari autorsnya. Kalau untuk Vancouver ini adalah kemunculan pertama dari suatu artikel. Itu adalah yang akan menjadi referensi pertama yang akan muncul di daftar pustaka. Nah, dengan aplikasi Mendeley ini, kita hanya tinggal klik untuk merubah apakah kita menggunakan style Harvard kah, ataukah kita menggunakan style Vancouver, atau menggunakan style yang lain. Kemudian untuk penulisan koma dan sebagainya nanti juga akan diatur otomatis oleh Mendeley. Jadi kita hanya tinggal klik, hanya tinggal merubah. Kalau mau manual juga bisa dirubah secara manual, tapi akan sudah sangat membantu sekali dengan menggunakan aplikasi ini untuk menyusun daftar pustaka. Nah, sebetulnya ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan, di antaranya adalah Mendeley, kemudian ada Zotero dan ada EndNote. Namun di sini saya ingin berbagi dengan kalian lebih ke aplikasi Mendeley-nya. Kenapa? Karena Mendeley ini gratis dan menurut saya sejauh ini aplikasinya cukup mudah. Kalau Mendeley ini dikeluarkan oleh Elsevier, kalau EndNote ini dia dikeluarkan oleh Thomson Reuters. Nah, apa itu Mendeley? Jadi Mendeley itu pada dasarnya adalah suatu pengelola referensi yang gratis, tapi Mendeley ini juga bisa digunakan sebagai jejaring sosial akademisi. Nah, kemudian dengan Mendeley ini kita dapat mengelola penelitian-penelitian kita, kemudian menunjukkan kinerja kita, dan kita dapat berkoneksi atau berhubungan serta menjalin kolaborasi dengan peneliti-peneliti lain di seluruh dunia. Nah, ini adalah contoh akun Mendeley. Kalau ini adalah akun akademisi Mendeley. Jadi nanti di sini kita bisa mengupload publikasi-publikasi kita. Kita juga dapat membuat jejaring di akun ini. Kemudian kita juga dapat memfollow para peneliti yang lain. Jadi ini sama halnya dengan jejaring sosial Instagram, Facebook dan sebagainya. Cuma di sini kita tidak diminta untuk mengupload foto-foto kita, kemudian mengupload status-status kita atau mengunggah story-story kita, tapi di sini kita lebih diminta untuk menggugah hasil kinerja kita di terkait akademis. Nah, bagaimana Mendeley membantu kita? Di antaranya adalah pertama, Mendeley ini dapat menunjukkan impact dari kinerja kita, di mana kita dapat menunjukkan publikasi kita kepada seluruh peneliti di seluruh dunia. Kemudian kita juga dapat menilai performance dari artikel kita. Karena apa? Karena dengan Mendeley ini kita dapat melihat apakah artikel kita sudah disitasi berapa orang, kemudian artikel kita sudah dibaca berapa orang. Kemudian dengan Mendeley juga kita dapat memfollow para kolega maupun pada peneliti, sehingga nantinya kita dapat mengembangkan jejaring kita. Nah, ini adalah contoh screenshot dari akun Mendeley. Nah, ini ada beberapa
misalnya kita dapat mengupload publikasi-publikasi kita. Nah, di sini kita bisa melihat berapa yang sudah membaca artikel kita dan berapa citasi yang sudah kita dapatkan. Sebetulnya untuk akun akademisi ini saya lebih menyarankan menggunakan ResearchGate atau Google Scholar karena di situ pengukuran terkait artikel kita itu akan lebih real karena yang menggunakan Mendeley sebagai akun akademisi ini masih tergolong sedikit. Tapi kalau kita menggunakan ResearchGate, nanti kita akan lebih bisa melihat pembaca dan jumlah citasi kita itu akan lebih terupdate di ResearchGate maupun di Google Scholar. Kemudian dengan Mendeley ini kita juga dapat membagi dan berkolaborasi. Kita dapat membagi referensi-referensi yang sudah kita gunakan. Kemudian kita juga dapat membagi artikel-artikel yang sudah kita hasilkan dengan jejaring kita, baik secara publik maupun secara private. Kemudian di Mendeley ini kita juga dapat membuat grup penelitian misalnya, dan kita dapat membagi feedback kita dan dengan para kolaborator kita terkait suatu paper. Kemudian, nah ini, kalau saya, Mendeley lebih saya gunakan sebagai pengelola referensi, jadi pengelola daftar pustaka, sehingga saya serasa memiliki perpustakaan pribadi dalam laptop saya. Kenapa? Karena Mendeley ini membantu kita menempatkan semua artikel-artikel yang telah kita download dan kita baca ke dalam suatu tempat, di mana nantinya kita dapat mencari dan menyimpan semua referensi atau dokumen itu di laptop kita maupun di handphone kita. Kita tinggal mendownload, kemudian nanti dengan akun kita otomatis bisa membukanya dimanapun. Kemudian dengan Mendeley ini kita juga nantinya dapat dengan mudah mencari artikel ini ada di mana. Kemudian tidak seperti di perpustakaan secara manual, kita harus mencari misalnya perpustakaannya sangat luas sehingga kita mencari buku itu letaknya di mana akan sangat sulit. Nah, dengan Mendeley ini kita hanya tinggal search kemudian pakai keyword satu kata, nanti dia akan langsung bisa ditemukan artikel yang kita cari. Kemudian dengan Mendeley ini kita juga dapat tentu saja membaca artikel yang sudah kita simpan, kemudian memberikan annotate ataupun catatan. Nah, di sini jadi seperti artikel kita print, kemudian kita beli stabilo satu persatu, mana yang penting. Nah, dengan Mendeley ini di sini juga nantinya kita akan dibantu untuk melakukan itu semua. Kemudian tentu saja Mendeley ini membantu kita untuk melakukan citasi dan menyusun daftar pustaka, dan ini hanya dilakukan dengan mengeklik beberapa tool dalam Mendeley. Nanti otomatis kita langsung bisa menyusun daftar pustaka dari ratusan referensi maupun mensitasi suatu artikel tertentu hanya dengan mengklik satu tool saja. Kemudian Mendeley ini juga sangat kompatibel baik dengan Microsoft Word, LibreOffice, serta BibTeX. Nah, bagaimana kita cara mendapatkan Mendeley? Tentu saja kita kunjungi website dari Mendeley, yaitu www.mendeley.com. Sebentar karena internet saya agak sedikit lemah. Nah, ini kita tinggal mengunjungi mendeley.com, kemudian kita download saja. Nanti ikuti prosesnya sampai dengan kita dapat mendownload Mendeley-nya. Kemudian kita juga dapat membuat akunnya di sini. Dan ini Mendeley ini dapat di-download untuk Android, untuk Mac, untuk Windows. Nah, kemudian setelah itu kita instalasi Mendeley kita masukkan email dan kita masukkan password kita. Saya rasa sampai proses ini akan sangat mudah untuk kalian. Kemudian setelah itu ini adalah bukti kalau Mendeley kita sudah aktif. Jadi nanti di sini terlihat ada Mendeley desktop.
Nah, ini adalah tampilan pertama. Terlihat bahwa kita telah berhasil menginstal Mendeley di desktop kita. Kemudian bagaimana menginstal Mendeley pada MS Word atau mensinkronkan antara MS Word dan Mendeley ini. Nah, ini adalah caranya adalah kita buka Mendeley desktop kita, kemudian kita klik bagian tools dan kita install MS Word. Kenapa di sini terlihat uninstall? Karena memang saya sudah menginstal Mendeley saya pada MS Word, sehingga yang tertulis di sini adalah uninstall. Saya tunjukkan, ini adalah Mendeley desktop yang saya punya. Jadi nanti jika kita sudah mengupload banyak artikel, nanti dokumennya akan terlihat seperti ini, akan sangat banyak dokumen yang sudah kita masukkan dalam Mendeley desktop kita. Di sini tertulis ada 436 dokumen yang telah saya masukkan dalam Mendeley desktop saya. Nah, tadi untuk mensinkronkan antara MS Word dan Mendeley, kita buka tools, kemudian di sini kita install MS Word plugin. Kemudian setelah itu kita buka MS Word kita. Kita buka MS Word kita. Nah, di bagian references, jadi di menu toolbar ini, di bagian references, jika sudah ada logo Mendeley seperti ini, berarti menunjukkan bahwa kita telah berhasil melingkar antara MS Word kita dan Mendeley kita, sehingga nanti kita bisa menyusun daftar pustaka maupun kita dapat menyitasi suatu artikel dengan melalui Mendeley. Nah, jadi ini adalah logo Mendeley yang seharusnya ada di MS Word kita. Jika ini tidak muncul di MS Word kalian, maka saran saya adalah melakukan restart dari Word-nya ditutup kembali, kemudian Mendeley-nya juga bisa ditutup kembali, kemudian lakukan restart. Jika misalkan masih tidak bisa, coba restart laptop kalian. Nah, kemudian setelah kita tadi bisa melakukan sinkronisasi antara MS Word dan Mendeley, kita bisa mencoba untuk menambahkan file ke dalam Mendeley desktop kita. Nah, caranya adalah ini kita masuk ke Mendeley desktop, kemudian kita bisa melakukan add artikel. Kita bisa add file ataupun add folder. Kalau add file di sini, ini satu persatu. Kalau add folder berarti dalam satu folder. Saya coba mencontohkan add file. Saya sudah baru saja mendownload artikel-artikel baru, sehingga untuk saya tunjukkan ke kalian. Nah, ini ada beberapa artikel baru yang baru saya download pagi ini, dan coba saya akan masukkan ke Mendeley desktop saya. Nah, sudah berhasil recently edit. Kita bisa cek di recently edit-nya. Nah, sudah berhasil ditambahkan pada jam 6.15 AM. Ada 4 artikel yang saya masukkan pagi ini. Dan meskipun tadi waktu saya tambahkan itu berupa hanya angka-angka, karena saat kita mendownload seringkali nama filenya itu hanya berupa angka-angka, tapi saat kita masukkan ke Mendeley desktop ini, Mendeley sudah akan merubahnya menjadi tersusun dengan rapi, baik nama autorsnya, kemudian judulnya, tahun, dan ditambahkan. Jika ini tidak ada, ini ada artikel yang misalkan tidak terlihat dia dipublish di mana, kita bisa menambahkannya di details. Kita klik, kemudian kita klik details. Jurnalnya belum ada namanya, kita buka jurnalnya. Jurnalnya adalah ini, European Journal of Orthodontics. Kita masukkan ke nama jurnalnya. Sudah, kita kembali. Sudah masuk sekarang nama jurnalnya.
Jika tidak otomatis ditulis oleh Mendeley, maka kita yang harus menuliskannya satu persatu. Dia dipublish di mana, kemudian dan sebagainya. Nah, untuk file oke, kemudian ini. Kemudian nah, kita juga bisa melakukan read and annotate. Nah, di sini kita masuk ke view, kemudian show document details, kemudian kita membuat anotasinya atau di my library, kemudian choose artikel dan buat anotasi. Misalnya seperti ini. Nah, anotasinya tinggal mudah sekali, kita bisa highlight. Misalnya langsung seperti ini, misalnya seperti ini. Kemudian untuk buka dokumen detail, kita tinggal tarik kursornya ke arah sini, kemudian kita misalkan buat catatan di ini. Misalnya di sini terkait efek obat dalam, misalnya saya tuliskan note seperti ini. Kemudian notesnya sudah terlihat bahwa saya pernah menuliskan bahwa di artikel ini saya menuliskan bahwa ada efek obat dalam perawatan. Nah, di library misalkan kita mau cari nih, dulu saya pernah menulis efek obat misalnya di all document. Nah, berarti saya pernah menuliskan tentang efek obat ini di dua artikel. Ini akan sangat membantu kita di artikel ini, kemudian di artikel yang kedua. Jadi dengan Mendeley ini di setiap artikel kita bisa menuliskan catatan apapun yang sekiranya akan membantu kita dalam nantinya mencari artikel itu kembali. Misalnya kita membaca satu artikel, kemudian oh ini ada hasil penting yang harus saya tuliskan. Tuliskan aja di note-nya, kemudian nanti kalian bisa mencari catatan itu kembali hanya dengan mengklik di bagian search-nya. Kemudian saya mau memberikan contoh tentang bagaimana kita membuat citasi maupun bagaimana membuat daftar pustaka dalam tulisan kita. Kita masuk ke Word. Ini adalah salah satu contoh dari tulisan yang sudah saya buat. Nah, di sini misalnya di bagian bawah. Nah, misalnya ada tulisan ini abstrak ya. Kemudian, nah, ini emang sudah saya tulis, ada referensinya. Misalnya ini saya hapus. Nah, kemudian saya tuliskan Cifahatin is one of drug. Ini saya citasi dari suatu artikel. Saya tinggal klik di bagian references, di bagian references dari MS Word, klik insert citation, kemudian go to Mendeley. Seingat saya itu adalah referensi dari Mundi. Misalnya itu saya ambil dari sini, dari Zhang. Nah, ini tinggal ini klik Zhang, isi Zhang, kemudian klik tombol di sini, citation. Nah, dia sudah keluar nama nomor 1. Bahwa artikel itu tadi sudah saya citasi dari artikelnya Zhang. Kemudian
Kalau ini stylenya adalah Vancouver, makanya kalian bisa melihat angka-angka. Bagaimana kalau saya ingin stylenya saya rubah ke Harvard yang lebih, mungkin yang lebih umum untuk kalian, ke Harvard. Nah, sudah berganti semua. Jadi semua referensi yang sudah saya gunakan berubah semua ke dalam bentuk Harvard. Berubah semua ya. Coba lagi, saya rubah lagi dalam Vancouver. Oh, ternyata harus dalam Vancouver. Saya rubah lagi saja ke bentuk stylenya. Vancouver, dia langsung berubah lagi. Saya ulangi sekali lagi bagaimana cara membuat mensitasi ini. Adalah insert citation, go to Mendeley, saya asal saja ambilnya, misalkan ini, kemudian save, langsung masuk. Saya pilih Harvard saja. Nah, otomatis berubah semua. Kemudian bagaimana untuk membuat daftar pustakanya? Daftar pustakanya misalnya ke bawah. Ini misalkan saya hapus semua. Biar bisa menunjukkan ke kalian. Nah, ini bagian references ya, harus diisi ya. Bagaimana ngisinya? Saya tinggal insert bibliografi. Semua sudah saya masukkan di awalnya, saya sudah menggunakan beberapa references. Kemudian sekarang saya masukkan membuat daftar pustakanya. Kalian tinggal mengklik insert bibliografi. Otomatis dia akan muncul semua tanpa saya harus menulis satu persatu. Saya mau buat dalam Vancouver saja karena sesuai dengan artikel penelitian. Dia berubah lagi. Kalau mau style yang lain, misalkan dipublikasikan di IEEE, ini dia juga bisa berubah sesuai dengan IEEE. Nah, karena lihat perubahannya. Jadi kalau yang Vancouver tadi titik komanya tidak seperti ini, kalau IEEE titik komanya berubah. Nah, jadi hanya tinggal klik, nanti akan berubah sesuai style yang kalian inginkan. Tapi kalian kalau Harvard berarti balik lagi, dia sesuai abjad Chen Hirano Huare, ya kan? Nah, kalau misalkan ternyata stylenya itu tidak sesuai dengan kalian, kalian bisa mengeditnya sedikit-sedikit. Misalnya saya tidak pakai add all, saya pakai DKK, itu bisa diedit. Tapi kalian tidak membutuhkan waktu yang menurut saya tidak lama sekali untuk merubah ini menjadi bentuk yang kalian inginkan. Misalnya tidak ada ininya, tinggal kayak gini. Tapi kan kalian sudah sangat terbantu dengan sudah tersusun secara rapi, sudah tersusun dari pengurutan abjadnya, semua tidak terlewatkan dalam penyusunan referensinya. Nah, ini adalah fungsi dari reference manager ini. Kemudian saya tambahkan sedikit, selain Mendeley, adik-adik sepertinya juga sudah tidak asing. Kalau saya sarankan untuk mencari referensi itu adalah Google itu adalah pilihan terakhir untuk kita mencari referensi. Pilihan pertama adalah menurut saya ke sproxy.ugm.ac.id. Nah, di sini sudah saya bukakan sproxy ya. Sproxy itu ini. Ini adalah bukanya saya dari sproxy.ugm.ac.id. Nah, di sproxy ini banyak sekali jurnal yang sudah dilanggan oleh UGM. UGM sudah mengeluarkan miliaran rupiah untuk melanggan jurnal ini, sehingga saya harapkan adik-adik di sini bisa mencari artikel-artikel yang bagus di website ini. Ada Clinical Key, ada kemudian ada dari Sage, kemudian ada dari Science Direct. Nah, ini ada Scopus juga. Nah, carilah ada Taylor Francis, ini juga bagus. Nah, carilah artikel-artikel yang bagus, yang memiliki reputasi yang bagus di Xproxy. Kemudian kalau kalian pakai Google, setidaknya pakailah Google Scholar.
Jadi tidak pakai Google biasa, tapi pakailah Google Scholar. Nah, ini adalah Google Scholar. Kalian bisa menulis artikel kalian di sini. Jadi tidak, ini lebih dari Google, lebih mengkhususkan hanya untuk pencarian artikel maupun buku. Kalau kalian Google biasa kan banyak sekali nantinya akan masuk, tapi di Google Scholar ini berbeda. Kemudian kalian juga bisa mencari di researchgate.net. Coba saya bukakan. Ini adalah Google Scholar, kalian bisa menulis artikel di sini atau di researchgate.net. Ini adalah tampilannya researchgate.net. Kalian tinggal search artikel yang kalian cari pakai keywords terserah kalian, nanti juga akan keluar. Nah, ResearchGate ini seperti yang saya sampaikan di awal, dia tidak hanya sebagai pencarian artikel, tapi di sini lebih ke akun akademisi. Kalau saya menyarankan untuk akun akademis, buatlah yang pakai ResearchGate saja, karena di sini ini adalah akun saya. Nah, di akun ini kita bisa tentu saja memasukkan artikel-artikel penelitian yang telah kita kerjakan. Kemudian nanti di sini kita juga bisa melihat angka dari keterbacaan penelitian kita dan citasi yang sudah kita dapatkan. Citasi ini adalah beberapa orang yang sudah menggunakan artikel kita untuk penulisan dari artikel mereka. Nah, ini di sini lebih keterbacaannya lebih tinggi daripada menggunakan Mendeley, karena yang memiliki akun ResearchGate ini jauh lebih banyak daripada akun Mendeley. Sehingga jika nanti kalian bisa membuat akun ResearchGate ini. Kemudian nah, ini seperti yang saya sampaikan, tentu saja di ResearchGate ini adalah kita dapat mengelola penelitian kita, kemudian menunjukkan hasil kinerja kita, kemudian dapat mengukur performance dari artikel kita, kemudian kita dapat memfollow para peneliti dari seluruh dunia, dan kita dapat berkoneksi serta berkolaborasi dengan para peneliti sehingga kita dapat mengembangkan network kita. Nah, kemudian ada aplikasi lain. Jika kalian nantinya menulis suatu artikel penelitian, kemudian ada beberapa kata yang penggunaannya misalnya kurang tepat, nah itu kalian bisa cek di thesaurus.com. Di sini adalah suatu situs yang menunjukkan artikel sinonim maupun antonim dari kata-kata yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk editing bahasa, saya sarankan bisa menggunakan Grammarly. Kalau kalian ingin menggunakan Grammarly yang premium, ini tidak gratis, kalian berbayar. Tapi kalau tidak yang premium, kalian masih bisa menggunakan Grammarly yang biasa. Kemudian untuk editing bahasa ini, sebetulnya tidak hanya Grammarly, tapi kita bisa menggunakan Enago. Enago ini difasilitasi oleh BPP UGM. Ini jauh lebih bagus. Kalian tinggal buka ke bantuan language editing untuk publikasi manuskrip di jurnal internasional bereputasi tahun anggaran 2020. Tentu saja ini dipakai untuk editing bahasa untuk draft artikel yang sudah jadi dalam menggunakan bahasa Inggris. Kemudian untuk memperhalusnya ini gunakanlah fasilitas dari BPP UGM. Saya harapkan kalian nanti saat menulis skripsi tidak hanya berhenti dalam penulisan skripsi, tapi jadikanlah skripsi yang sudah kalian susun itu menjadi suatu artikel penelitian yang nantinya akan disubmit di suatu jurnal dan akan dibaca oleh banyak orang, sehingga kemanfaatan dari artikel kalian juga akan lebih tinggi. Tentu saja akan sangat disayangkan jika kalian sudah melakukan penelitian selama beberapa bulan, namun pada akhirnya penelitian itu hanya berakhir di skripsi yang keterbacaannya akan lebih rendah, kemanfaatannya juga tidak akan setinggi kalau kita tulis dalam suatu artikel yang dapat dibaca oleh
ratusan juta orang di seluruh dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sehat selalu, semoga wabah ini cepat berlalu, dan semoga kita dapat kembali ke aktivitas normal seperti biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.